Di sebuah kota yang sudah amat modern, kita diperkenalkan dengan seseorang bernama Jack Sully. Ia merupakan anggota marinir yang tidak terpakai lagi dikarenakan mengalami cacat pada kakinya. Di tempat biliar, ia tidak sengaja melihat ada seorang wanita yang diperlakukan secara kasar, lalu perlahan Jack menghampiri dan menghantamnya. Akibatnya, Jack diusir dan gak lama kemudian dia didatangi oleh dua orang. Dia dibawa ke rumah duka karena Tommy, sang adik, telah meninggal. Ia ditawari untuk menggantikan adiknya dalam pekerjaan, dan uang yang akan dia dapat bisa untuk menyembuhkan kakinya. Ternyata ia menyetujuinya, dan setelah 6 tahun perjalanan dalam kripto, mereka akhirnya sampai di planet Pandora. Setelah mendarat di markas besar, Jack nampak terkesima melihat teknologi angkatan darat sudah sangat berkembang. Lalu, pemimpin angkatan darat memberikan pidato dan mengatakan di luar pagar itu terdapat makhluk hidup yang sangat berbahaya dan akan mengacaukan kehidupan mereka. Kemudian, Jack berkenalan dengan Norm Spellman. Di dalam lab biologi, dia melihat makhluk dengan tubuh yang sangat besar. Nah, tubuh itu disebut dengan avatar. Ternyata kepergian Jack ke planet Pandora ini karena dia dapat terhubung dengan avatarnya Tommy. Setelah itu, Jack bertemu dengan Grace yang merupakan seorang legenda, sekaligus pemimpin program avatar tersebut. Karena Grace tidak bisa terima Jack yang bukan ilmuwan, dia pun protes pada Parker. Lalu Parker menjelaskan kalau mereka harusnya bersyukur karena Tommy mempunyai kembaran sehingga bisa mengendalikan avatarnya. Parker juga menunjukkan batu Obtanium sebagai sumber keuangan yang membiayai penelitian ini. Ia pun menegaskan agar Grace segera memberikan hasil dari yang ia teliti. Di saat avatarnya siap, Jack langsung masuk ke sebuah kapsul untuk mentransfer jiwa ke dalam avatarnya. Nah, setelah Jack masuk ke dalam tubuh avatar, dia langsung senang karena bisa ngegerakin kakinya. Walau masih dalam keadaan lemah, seketika juga dia keluar dari laboratorium dan berlari. Gak lama kemudian, Grace datang dengan tubuh avatarnya dan memberi Jack buah. Di malam harinya, saat semua tubuh avatar tertidur, Jack terbangun ke tubuh aslinya. Lalu, Trudy mengajaknya untuk melihat kondisi pesawat tempur miliknya, dan gak lama kemudian, Jack bertemu dengan pemimpin angkatan darat. Kolonel menunjukkan robotnya dan memberi Jack tugas untuk memberikan laporan data lapangan kepadanya dengan bayaran kesembuhan kaki yang dia inginkan. Setelah itu, Jack masuk ke tubuh avatarnya dan terbang ke suatu daerah untuk mencari beberapa berkas. Mereka mendatangi tempat yang dulunya adalah sekolah dan sekarang hanya menjadi tempat penyimpanan. Kemudian, di saat Grace meneliti akar pohon, Jack berkeliling dan bermain-main dengan bunga. Namun tanpa disadari, ada seekor hammerhead yang merasa terancam. Grace yang menyadari hal tersebut pun menyuruh agar Jack diam di tempat. Tapi anehnya, si hammerhead dan kawanannya kabur kayak ketakutan gitu. Nah, ternyata di belakang Jack ada seekor Thanator. Jack pun auto kabur dan menembakinya. Ketika Jack berada dalam bahaya, mau gak mau dia melepaskan tasnya untuk bisa melarikan diri. Dan karena kepepet banget, dia pun langsung lompat ke air terjun. Setelah itu, ia membuat tombak untuk melindungi diri. Lalu tanpa ia sadari, ternyata sudah ada yang mengintainya. Di saat pengintai itu ingin membunuhnya, tiba-tiba biji suci datang, yang bikin dia tidak jadi membunuh. Di sisi lain, Grace terus mencari avatar Jack, namun tidak menemukannya. Hari semakin gelap. Jack membuat obor sebagai alat penerangan. Namun, dia malah terkepung oleh hewan buas yang ingin memangsanya. Saat Jack sudah terdesak, tiba-tiba saja pengintai tadi datang menolongnya. Sesudah kejadian itu, Jack terkesima oleh tumbuhan sekitarnya yang menyala. Pengintai ini bernama Neytiri. Jack mengikutinya dan meminta untuk diajarkan tentang bangsanya.
Di saat Neytiri menolak, tiba-tiba saja biji dari pohon suci datang bergerombol memenuhi tubuhnya Jack. Melihat hal itu, Neytiri kemudian mengizinkannya untuk ikut. Namun tiba-tiba, Jack diserang hingga jatuh. Ternyata yang menyerang Jack adalah kelompoknya Neytiri yang dipimpin oleh Sute. Sesampainya Jack di markas suku Na'vi, dia langsung bertemu dengan ayahnya Neytiri yang memutuskan ingin membunuhnya. Tapi gak lama kemudian, ibunya Neytiri yang bernama Sahik datang. Ia adalah orang yang menafsirkan kehendak Eywa. Pada saat Sahik menginterogasinya, dia memutuskan untuk memperbolehkan Jack belajar di kelompoknya dan dibimbing sama Neytiri. Setelah itu, mereka makan malam bersama dan kemudian tidur. Sesadarnya, Jack bercerita pada Grace tentang apa yang sudah dialami. Lalu, Parker menyuruh Jack untuk bisa memindahkan mereka dalam waktu 3 bulan dari desanya, karena di bawah desanya itu menyimpan unobtainium yang sangat banyak. Sebelum dia ngedrive lagi, Norm memberitahu kalau Eywa adalah dewa berupa makhluk hidup yang mereka percayai. Di sana, Jack belajar untuk menunggangi Dire Horse dengan mengkoneksikan dirinya. Tapi ya namanya juga pertama. Pada saat Jack menjelaskan beberapa hal tentang pohon suci yang dia lihat pada kolonel, Max melihat dan melaporkannya pada Grace. Lalu Grace memutuskan untuk pergi ke pegunungan Haleluya untuk mencegah Parker dan kolonel mengelola penelitian Avatar. Pada saat mereka melihat tempat tersebut, mereka sungguh kagum dengan apa yang mereka lihat. Walaupun sudah pindah, Jack tetap melaporkan aktivitas lapangannya kepada kolonel agar dia bisa tetap mendapatkan uang. Setelah ngedrive lagi, Neytiri menunjukkan tunggangan naganya pada Jack sambil mengatakan, kalau Ikran sudah terikat dengan Avatar, maka dia akan terbang dengan satu penunggang dalam seumur hidupnya. Dia juga memberitahu ketika dia sudah siap untuk memiliki Ikran sendiri, secara otomatis Ikran tersebut akan memilihnya juga. Nah, karena sudah menjadi kewajiban untuk setiap orang membuat video log, maka dari itu mau gak mau setiap hal yang Jack lakuin harus dijelaskan di video log tersebut. Di samping itu juga, Jack diajarkan bahasa Avatar, cara memanah, serta membaca jejak yang benar oleh Neytiri. Jack juga terus belajar dengan cepat, mengikuti instruksi yang Neytiri berikan. Di situ juga Jack meminta izin pada Moat agar Grace bisa masuk ke kampungnya. Setelah itu Jack mencoba untuk memahami hubungan yang lebih dalam antara manusia dengan hutan. Di saat malam hari tiba, Neytiri mengajak Jack untuk melihat hewan-hewan unik yang belum pernah dia jumpai. Kemudian di saat Grace membuatkannya makan, Jack menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada sekolah tersebut. Grace pun bercerita kalau pada saat itu, Silwanin adiknya Neytiri berhenti datang ke sekolah karena marah. Dia dan beberapa pemburu muda lainnya membakar bulldozer, hingga akhirnya polisi mengejar mereka dan membunuhnya di depan Neytiri. Jack terus berlatih dengan Neytiri. Saat ia berhasil membunuh buruannya, Neytiri mengatakan kalau dirinya telah siap untuk memiliki Ikran. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke Ora untuk mengikuti tes Banshees agar bisa memiliki Ikran yang memilihnya. Sesampainya di sana, Jack dipilih untuk menjadi peserta pertama yang mengikuti tes tersebut. Dengan cepat, dia bisa menemukan Ikran yang memilihnya dan menaklukkannya. Setelah itu, Jack pun terbang untuk pertama kali untuk meningkatkan ikatan antara mereka. Neytiri yang senang melihatnya pun langsung menghampirinya, dan mereka pun terbang bareng. Kemudian, mereka melintasi daerah pohon jiwa yang dipercayai sebagai tempat suci. Di sisi lain, Grace yang mengetahui hal tersebut pun takjub dengan apa yang Jack lihat. Bahkan, dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan sampel dari pohon suci tersebut. Lalu, Jack berburu dan berhasil melumpuhkan beberapa hammerhead yang ada di sana. Namun, di saat mereka sedang ingin berburu di udara, tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan kehadiran Toruk Makto. Neytiri pun ngasih tahu kalau kakeknya dahulu telah dipilih oleh Toruk Makto untuk menjadi penunggangnya.
Setelah itu di dalam video lognya Jack curhat setelah 3 bulan ke belakang dia tidak mengenal siapa dirinya lagi. Lalu dia mendatangi kolonel untuk meminta tambahan waktu karena besok adalah upacara dirinya untuk bisa menjadi bagian dari kaum Na'vi. Dan dengan begitu mereka akan percaya pada Jack hingga kemudian bernegosiasi untuk memindahkannya. Kemudian upacara pun dimulai. Jack telah sah menjadi bagian dari mereka. Setelah itu, Jack dan Neytiri datang ke tempat doa. Seiring berjalannya waktu, Jack mulai jatuh cinta sama Neytiri. Di sana, Neytiri sempat menolak karena dia udah dijodohin. Tapi ketika biji suci datang, mereka pun menjadi sepasang kekasih. Keesokan harinya, Neytiri terbangun karena pohon-pohon sekitarnya dihancurkan oleh bulldozer. Di samping itu, Jack disuruh makan terlebih dulu oleh Grace agar bisa menjaga tubuhnya. Neytiri yang terus berusaha ngebangunin Jack mau gak mau membawanya ke tempat yang aman. Ketika Jack terbangun di tubuh avatarnya, ia langsung memberhentikan bulldozer tersebut. Namun, karena Parker tidak menghiraukannya, Jack pun menghancurkan CCTV yang ada di bulldozer tersebut. Di waktu yang sama, kolonel telah mengetahui kalau Jack telah mengkhianatinya. Dengan segera, ia pergi menyusulnya. Setelah kejadian itu, Sutey memimpin para pejuang untuk menyerang manusia. Grace pun mencoba menasihati agar tidak memperburuk keadaan. Gak lama kemudian, Jack datang mencegah Sutey. Tapi Sutey gak terima dan malah bilang kalau Jack telah bercinta sama Neytiri. Neytiri pun menjelaskan kalau mereka bercinta di depan Eywa dan hal itu adalah takdir mereka. Namun, Sue yang masih gak terima langsung menghajar Jack. Di saat Jack ingin mengatakan yang sebenarnya, tiba-tiba saja Kolonel Quaritch datang menghentikan program. Alhasil, Sutey pun ingin membunuh avatar Jack. Beruntungnya, ada Neytiri yang mencegah hal itu. Setelah itu, mereka semua dibawa ke markas besar untuk klarifikasi. Di sana, Grace menjelaskan kalau pohon itu adalah pohon yang sangat keramat bagi kaum Omaticaya, dan mereka akan berjuang mempertahankannya. Keesokan harinya, Sutey membakar bulldozer yang mengakibatkan Quaritch marah. Maka dari itu dia berencana untuk menghalau mereka dengan gas yang dia miliki. Kemudian Trudy datang dan memberitahu kalau Quaritch akan menghancurkan pohon suci. Grace yang mendengar hal tersebut langsung mendatangi Parker untuk bernegosiasi. Di situ juga Jack meyakinkannya kalau dia bisa berbicara sama kaum Omaticaya karena mereka telah mempercayainya. Mereka pun bergegas pergi karena waktu yang diberikan oleh Parker hanya 1 jam. Ketika Jack mencoba menjelaskan pada kaum Omaticaya, Neytiri langsung kecewa karena merasa telah dibohongi oleh Jack. Setelah itu, Jack dan Grace pun diikat oleh mereka. Kemudian di saat pesawat datang, para kaum Omaticaya ditembaki oleh semprotan gas yang masuk ke dalam desanya. Mereka yang tidak terima hal tersebut pun langsung menembakinya dengan anak panah. Quaritch yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Dia menyuruh prajuritnya untuk menembaki mereka dengan tembakan yang sesungguhnya. Akibatnya pohon suci itu terbakar. Gak lama kemudian, Saik datang melepaskan ikatan Grace dan Jack sambil meminta tolong untuk menyelamatkan mereka. Namun sayang, pohon yang mereka jaga selama ini harus runtuh sebab serangan itu. Kaum Omaticaya yang melihat hal itu pun nampak sedih karena harus kehilangan rumah yang mereka punya. Akibat dari insiden tersebut banyak merenggut korban jiwa, bahkan ayahnya Neytiri juga tewas. Setelah itu, kaum Omaticaya pergi meninggalkan pohon itu. Jack, Grace, dan Norm berada di dalam penjara. Beruntungnya Trudy datang membebaskan, dan mereka pun kabur. Lalu, Jack menyuruh Max untuk tinggal agar mereka bisa mendapatkan informasi dari orang dalam. Nah, pada saat Trudy menyalakan pesawat, tiba-tiba saja Quaritch datang menembaki mereka. Hingga akhirnya mereka berhasil kabur dari tempat itu, meskipun Grace harus tertembak akibat tembakannya Quaritch. Lalu mereka pergi ke Gunung Haleluya untuk mengambil 1 kapsul agar bisa mereka sembunyikan. Kemudian, untuk mendapatkan kepercayaan kaum Omaticaya, Jack memutuskan untuk menaklukkan Turuk Makto. Di saat kaum Omaticaya sedang melakukan upacara nyanyian, mereka dikagetkan dengan kedatangan Jack yang membawa Turuk Makto. Mereka pun tunduk dengan Jack,
ia juga menenangkan Neytiri. Jack mengatakan pada Sutei bahwa dirinya akan melayani rakyat Omaticaya. Mendengar itu, Sutei pun memutuskan akan bertarung bersamanya. Setelah itu, Jack meminta tolong untuk membantu Grace yang sedang sekarat. Tapi sayang, di saat upacara perpindahan jiwa dilakukan, Grace terlalu lemah sehingga daya tubuhnya tidak kuat. Dan akibatnya dia tidak berhasil melakukan perpindahan jiwa. Setelah itu, Jack berbicara di depan rakyat Omaticaya. Mereka bisa terbang secepat angin, dan dengan dirinya sebagai pengendali Turuk Makto, maka semua klan akan membantu mereka untuk mempertahankan tanahnya. Di waktu yang sama, Quaritch telah mengetahui kalau di luar sana, kaum pribumi telah mengumpulkan lebih dari 2000 jiwa. Dia pun menyuruh prajurit untuk mempersiapkan dengan maksimal untuk bisa menghancurkan rakyat Omaticaya. Max yang mengetahui hal itu pun langsung memberitahu Jack bahwa besok jam 6 pagi akan ada penyerangan besar-besaran. Lalu Jack mendatangi tempat doa dan meminta pertolongan pada Eywa. Keesokan harinya, Quaritch membawa semua pasukannya untuk menyerang. Di samping itu juga, kaum Omaticaya mempersiapkan diri untuk bisa mengalahkannya. Mereka bertempur menjadi dua bagian, yaitu pasukan darat dan pasukan udara. Di saat pasukan Quaritch mendekat, bangsa Na'vi langsung menyerang. Akibat peperangan darat yang begitu panas, bangsa Na'vi memutuskan untuk mundur terlebih dahulu karena telah kehilangan banyak pasukan. Sedangkan di peperangan udara, Jack diincar oleh Quaritch. Beruntungnya Jack mendapatkan bantuan oleh Trudy yang menembakinya dari belakang. Namun karena senjata Trudy tidak memadai, dia pun kehilangan keseimbangan yang mengakibatkan pesawatnya jatuh. Di sisi lain, Ikrar Neytiri tertembak dan dia terjatuh. Di waktu yang sama, Sutei berjuang dengan mati-matian, tapi sayang dia harus tertembak. Ketika tim Valkyrie prajurit Quaritch sudah mendekati pohon suci, dia menyuruh untuk melemparkan bom pada pohon tersebut. Namun tiba-tiba saja, para kawanan Ikran datang menyerangnya. Di sisi lain, pada saat Neytiri sudah terkepung, tiba-tiba saja dia tertolong oleh Hammerhead yang datang membantai habis semua prajurit. Setelah itu dia juga ditolong oleh Thanator dan menyuruh Neytiri untuk menungganginya. Di sisi lain, Jack loncat ke pesawat dan nembakin beberapa prajurit serta mengebom pesawat. Quaritch yang menyadari kehadiran Jack pun langsung menembakinya. Namun, Jack tetap berhasil meledakkan pesawatnya tersebut. Tapi sebelum pesawat itu jatuh dan terbakar, Quaritch berhasil menunggangi robotnya dan lolos dari maut. Ketika dia menemukan kapsulnya Jack, Neytiri hadir untuk menghajarnya. Pertempuran antara Neytiri dan Quaritch pun tidak bisa dihindari. Namun sayangnya, Neytiri harus kalah dalam pertempuran tersebut. Gak lama Jack datang menolongnya, kemudian terjadilah pertarungan antar mereka. Di pertempuran ini, Jack berhasil memecahkan kacanya Quaritch. Tak tinggal diam, Quaritch juga mecahin kaca kapsulnya Jack. Di saat Jack tertangkap, segera Neytiri menembak Quaritch dengan dua anak panah yang tepat didaratkan pada dadanya. Setelah itu, Jack tersadar dan berusaha bangun untuk mengambil masker oksigen. Namun karena kondisinya, dia tidak berhasil. Neytiri yang menyadari kalau Jack butuh bantuan, masuk ke dalam kapsul dan memakaikannya masker. Kemudian mereka mendatangi Sutei yang terluka, sayangnya ia tidak dapat tertolong. Setelah peperangan selesai, para manusia yang merusak planet Pandora dipulangkan ke planet asalnya, dan hanya beberapa orang saja yang diizinkan tinggal di planet ini. Lalu, Jack memutuskan untuk membuat video log terakhir, karena ia akan mengubah dirinya menjadi avatar permanen dengan upacara pemindahan jiwa.